pengertian hijrah. Hijrah itu kan dari ke, ya. Nah, kalau dulu itu dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Dulu Mekah dan semua negeri masih negeri kafir. Sementara Madinah sudah menjadi negeri Islam. Maka wajib semuanya hijrah ke Madinah. Sampai tahun 8 Hijriah itu Mekah berhasil ditaklukkan. Maka berarti Mekah juga dari negeri Islam. Maka tidak lagi wajib hijrah ke Madinah. Jadi aslinya hijrah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun maknanya hijrah itu juga bisa dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Dan itu disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang muhajir, yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi orang yang hijrah itu meninggalkan apa yang Allah larang. Sehingga hijrah itu juga bisa bermakna hijrah dari maksiat menuju taat. Hijrah dari salah menuju benar. Hijrah dari batil menuju hak. Hijrah dari syirik menuju tauhid. Sehingga sekarang ini kalau anak-anak tobat disebut dengan apa? Hijrah. Maksudnya gitu. Hijrah dari dulu nakal sekarang menjadi orang yang baik. Kemudian kalau kita kembali kepada Nabi, bahwasanya kita harus hijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Itu kan masih berlaku sampai kiamat ya. Jadi negeri kafir itu nggak boleh kita tinggal di sana, harus hijrah ke negeri Islam. Nah, sekarang Indonesia termasuk negeri apa? Islam atau kafir? Ya, berarti kita perlu membahas lagi apa batasan sebuah negeri dikatakan negeri kafir dan dikatakan negeri Islam. Itu para ulama mengatakan, termasuk guru kami Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu kata beliau, sebuah negeri dikatakan negeri Islam apabila syiar-syiar Islam yang tampak bisa disaksikan di seluruh pelosok negeri. Jadi syiar Islam yang tampak bisa kita saksikan di seluruh pelosok negeri. Dan kita bisa mengamalkan Islam di seluruh pelosok negeri. Contohnya apa? Contohnya adzan. Di seluruh pelosok negeri bebas adzan. Contohnya lagi adalah sholat di masjid 5 waktu. Di seluruh pelosok negeri ada sholat 5 waktu di masjid. Contohnya lagi Jumatan. Di seluruh pelosok negeri ada Jumatan. Ya, sholat Id. Kemudian Ramadan. Di seluruh pelosok negeri itu kita dengan mudah bisa puasa Ramadan. Jadi pokok syiar-syiar yang tampak itu bisa kita saksikan di seluruh pelosok negeri. Ya. Dan itu terjadi di Indonesia. Dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Kita dengar adzan, ada sholat di masjid 5 waktu, ada puasa Ramadan, ada Jumatan, ada sholat Id, dan yang lainnya tanpa ada halangan apapun. Dan di Indonesia kita tidak dihalangi sedikit pun ngamalkan agama. Monggo bebas ngamalkan agama. Nah, berarti Indonesia adalah negeri Islam. Walaupun hukumnya masih bukan hukum Islam. Sebaliknya, negeri yang kita kesulitan di sana mengamalkan Islam, nggak dengar adzan, cari masjid sulit, sholat 5 waktu di masjid sulit, Jumatan sulit, itu berarti negeri kafir. Australia, negeri Islam atau kafir? Kafir. Karena kita cari masjid aja sulitnya bukan main. Bahkan kadang Jumatan nunggu perjalanan dulu jauh. Mungkin di sebagian daerah gampang, daerah yang lainnya sulit.
Baik, alhamdulillah. Semoga Allah jaga Indonesia, Allah lindungi Indonesia, dan siapapun yang mau membuat makar untuk Indonesia, semoga Allah gagalkan semua makarnya dan kembali kepada dirinya sendiri. Allahumma amin.